Waduh, kalau masalah curhat udah nggak terhitung ya. Dari menit detik udah nggak terhitung gitu loh. Kalau kita hitung menit dan detiknya, kalau kita hitung air mata yang menetes, waduh, ini air mata seorang perempuan, air mata seorang ibu dari 3 orang anak yang dihianati oleh suaminya. Pergi ibadah umroh ke tanah suci, pulang harus menemukan fakta bahwa suaminya yang ya sayang dan satu-satunya ya berselingkuh. Saya rasa kalau disebut hampir mau meninggal mungkin ya gitu loh. Padahal pulang dijemput oleh suami, diberikan bunga. Ya kalau gugatan perceraian kebetulan sudah didaftarkan lebih dulu oleh klien saya. Tapi kalau hilaf menurut aku sih agak susah juga ya Mbak, karena ya memang sudah niat sih, kan kenalnya juga kan dari aplikasi Kencan gitu loh. 2 bulan sih katanya, baru 2 bulan. Kalau lihat chatnya kan Mbak lihat sendiri kayak orang yang kasmaran gitu kan, makanya nggak bisa lah kalau dibilang dia dipaksa sama perempuan itu ya nggak mungkin. Terus perempuan itu juga dipaksa sama dia nggak mungkin juga. Ya dari cerita yang disampaikan ke saya, memang Teh Arim mengetahui bahwa ada sosok seorang perempuan yang berada di dalam kediamannya ketika dia pergi umroh itu anaknya. Dari cerita yang disampaikan, dari cerita yang saya ketahui, perselingkuhan ini terjalinnya udah 2 bulan lebih sampai dengan ditemukan fakta bahwa mereka berselingkuh ya itu udah 2 bulan lebih. Rumah itu adalah tempat kita untuk istirahat, tempat kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cinta. Gimana tempat berkumpul itu harus dijadikan tempat yang hina? Dan memang mereka tadinya berpacarannya online melalui aplikasi dating lah ya, aplikasi Kencan. Ya harusnya kan aplikasi Kencan ini dimanfaatkan oleh orang-orang jomblo ya. Ini kok orang yang udah punya istri, anak 3, ya dengan keluarga yang sangat harmonis, kemudian harus dirusak dengan aplikasi dating ini, jadi ya mungkin Kominfo juga harus dievaluasi nih, aplikasi dating ini kayak gimana kontrolnya ya, nggak hanya judul-judul nih, karena ini merusak loh, merusak moral bangsa juga. Kalau ditanya keterlaluan, kalau ada bahasa yang bisa menggambarkan lebih dari keterlaluan, itu bahasa yang harus dipergunakan. Yang tadi saya jelaskan, begitu sakralnya rumah ya. Kalau saya lah ya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang kepala rumah tangga, tempat yang kotor, tempat dia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kamar orang tua itu kan tempatnya berkumpul juga ya, selain memang untuk pasangan lah, ayah dan ibunya. Ya memang anak-anak ini dilarang untuk masuk ke kamar itu, terus kemudian ya timbul beberapa kecurigaan kamar ini selalu terkunci gitu kan, padahal ketika ada ibunya kamar ini ya bisa diakses oleh anak-anak ini gitu loh, apalagi ketika memang suasana ya bukan belum jam-jam tidur ya, jam-jam istirahat bisa berkumpul mereka. Anak yang paling kecil juga kadang suka ya main lah di kamar ini. Nah ketika ibunya nggak ada dan ketika ada sosok seorang perempuan ini yang bisa dibuktikan dengan CCTV tadi ya, anak-anak ini dilarang untuk masuk ke sana gitu dan selalu dalam kondisi terkunci gitu. Anak yang paling dewasa ini ya belum dewasa lah ya, kalau dewasa kan udah remaja ini ya timbul kecurigaan lah, apalagi anak ya ini kenapa sih kok seperti ini, karena dia tahu ibunya tidak bisa akses CCTV ini karena memang ada kendala lah di HP-nya atau seperti apa. Nah, anak ini ya namanya kecerdasan dan memang udah dibantu juga mungkin tangan Allah bermain di situ ya kan. Dia coba cek-cek semua segala macam. Ya saya sih nggak bisa membayangkan ya kalau saya harus menemukan fakta orang tua saya ternyata melakukan hal yang tidak baik dengan orang lain ya aduh gitu loh. Ya saya nggak bisa menggambarkan lah posisi sang anak ini seperti apa ketika itu gitu loh. Ya, sekarang saya meminta dari pihak Ella. Coba saya minta pengakuannya atas foto-foto dan
Apa yang tadi saya kasih lihat? Apakah itu dengan paksaan? Apa kamu diperkosa? Apa kamu dipaksa bikin video? Sukarela kamu membuat itu kan? Ini kamu bukan? Ella lihat nih, kamu bukan? Kamu kan? Nggak saya edit kan sayang ya? Oke. Yang gongnya Ya. Ini kamu bikin video di rumah teman saya. Ini mendingan kamu nanya-nanya soal labrak-melabrak karena Alma ikut pas ngelabrak, guys, ceritain. Ih, malu banget, guys. Kayak ada kali 5 menit kita nungguin dia keluar. Ternyata dia pakai gincu dulu. Ngapain sih? Terus habis itu umur Mela 24 tahun, seumuran aku, guys. Umur Mela itu 24 tahun. Terus abis itu setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita ngasih tahu ke orang tuanya karena Maela dan kakaknya Maela itu menutupi perlakuannya si Maela. Jadi mereka itu mohon-mohon biar orang tuanya Maela itu nggak tahu. Kakaknya tuh yang mohon-mohon banget sampai nangis-nangis kayak gitu. Terus akhirnya kita datang sana ngomong ke orang tuanya kaget, bapaknya itu lebih gak diem aja sih, shock mungkin ya. Terus habis itu ibunya cuma teriak-teriak aja kayak, kok gitu sih, gitu-gitu doang, kok bohong segala macam. Terus ditanya lah sama Anti Ari kan, kok bisa anaknya keluar nginep 1 malam 2 malam, kenapa nggak dicariin gitu. Terus orang tua itu jawab nggak tahu. Terus ya udah akhirnya dikasih tahu semua bukti, di print kan semua bukti-buktinya, bukti video dia juga melakukan di kamar ini juga di print. Guys, yang lucu lagi, Mela itu pas pertama kali kenal sama Bimo, Mela itu bilang kalau misalnya dia kerja di notaris. Dia awal bilang kerja di notaris, ditanya gajinya berapa gitu kan. Gajinya 3 juta, enggak, lebih, 3,5 lebih gitu kan. Terus kata si Bimo, wih keren, katanya kayak gitu. Padahal istrinya penghasilannya lebih, guys. Dia bilang keren kayak gitu. Tapi dia awal-awal ngakunya notaris, ternyata pas udah kesini-sini dia bilang kalau dia bohong. Dia nganggur. Ortunya Bimo gimana? Tadi udah aku ceritain ya, Bimo nggak punya orang tua. Kenal di dating apps, guys. Mereka Kenalnya tuh di dating apps. Bimo pernah pulang, dia jengukin anaknya. Bimo masih ngajak balikan, iya, masih usaha dia WA terus. Ya kejadian itu udah kayak disamber petir lah malam itu. Karena begitu tahu yang nangkepnya juga, yang ngebongkarnya itu kan Anka kan ya Mbak. Aku udah pikir udah rusak juga mental anak kan, kasihan mental healthnya. Tapi jujur aku juga salut sih sama Ari. Kuat, dia bener-bener kuat. Ya gimana ya, kalau merasa bersalah jelas lah ya. Aku nggak merasa bisa ngelindungin kan adik-adik karena kan kita 8 bersaudara. Jadi ya, dan lagi juga sudah pada rumah tangga semua gitu loh Mbak. Kan nggak mungkin juga aku ikut campur urusan rumah tangga mereka satu persatu gitu. Cuman yang paling aku seselin itu ya itu aja, ponakan Mbak Anka yang aku bikin nangis itu. Karena dia dari kecil tuh sama aku. Kalau seandainya nggak ada hukum ya mungkin aku sendiri udah nggak bisa ini sebetulnya gitu loh. Cuman kan gimana ya, hancurnya lah, nggak nyangka Mbak. Kalau permintaan maaf secara resmi sih nggak ada ya Mbak, nggak ada datang ke rumah Ari gitu, ke rumah keluarga lah di sini gitu, ke rumah keluarga besar, nggak ada. Udah berkali-kali sampai cium-cium kaki juga gitu. Terakhir waktu itu kan setelah pergi dari rumah itu tinggal sempet aku dengar dikontrakan di daerah Pasar Jengkol kalau nggak salah itu. Nah setelah dari situ pindah ke Pasar Ciputat, katanya deket-deket Pasar Ciputat. Ya, kalau aku sih jujur ya Mbak, ya gimana Ari, kalau aku mah ya kalau misalnya memang kemarin sih sempat lihat SW-nya pengen masukin, ngerasain ini berdua pada masuk penjara begitu kan. Karena kan ya emang udah ibaratnya udah hancur lah Ari lah gitu. Ya nggak bisa juga aku nekenin, Ri udah masukin aja penjara gitu kan, nggak mungkin juga Mbak. Jadi gimana, Ari aja keputusannya yang terbaik lah gitu. Abang akan selalu support Bang. Insya Allah.
Ya dari cerita yang disampaikan ke saya, memang Teh Ari mengetahui bahwa ada sosok seorang perempuan yang berada di dalam kediamannya ketika dia pergi umroh itu anaknya gitu ya. Tapi untuk detailnya dia diberitahunya posisinya kapan, entah itu di hari yang sama atau itu keesokan harinya, saya kurang paham di situ. Tapi memang saya rasa sih pada saat bersamaan juga ketika itu langsung disampaikan begitu loh. Jadi ya waduh sangat memilukan ya. Kalau saya perhatikan juga kayaknya jeda 1 atau 2 hari sih mungkin setelah itu ya. Ya.